Super shy, but wait a minute while I make you mine, 달리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ade Chandra SMMM selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nisha Nuraini dengan NPM 22411016 dari kelas Manajemen 22A. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas manajemen utang. Berikut definisi dari utang. Utang adalah jumlah uang atau barang yang dipinjam oleh pihak lain dengan persetujuan untuk membayar kembali dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan manajemen utang adalah proses pembayaran utang dengan melibatkan pihak ketiga guna membantu pihak yang terlibat utang. Selanjutnya, current liabilities atau kewajiban lancar. Current liabilities atau kewajiban lancar adalah kewajiban keuangan yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contoh dari current liabilities meliputi hutang dagang, hutang pajak, dan sewa yang harus dibayar. Current liabilities biasanya diselesaikan dengan menggunakan aset lancar seperti kas atau piutang. Rasio likuiditas perusahaan dapat diukur dengan membandingkan current liabilities dengan aset lancar. Selanjutnya adalah non-current liabilities atau kewajiban jangka panjang. Non-current liabilities atau kewajiban jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang harus diselesaikan dalam waktu lebih 1 tahun. Contoh dari non-current liabilities meliputi obligasi, hipotek, dan utang jangka panjang. Non-current liabilities biasanya diselesaikan dengan menggunakan aset jangka panjang seperti tanah atau bangunan. Rasio solvabilitas perusahaan dapat diukur dengan membandingkan non-current liabilities dengan total aset. Selanjutnya adalah likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Likuiditas perusahaan dapat diukur dengan membandingkan current liabilities dengan aset lancar. Aset lancar meliputi kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Semakin besar rasio likuiditas, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Selanjutnya adalah financial distress. Financial distress terjadi ketika
jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya dan berisiko bangkrut. Financial distress dapat diukur dengan menggunakan rasio solvabilitas perusahaan yang membandingkan non-current liabilities dengan total aset. Non-current liabilities meliputi obligasi, hipotek, dan utang jangka panjang. Selanjutnya adalah pengaruh kebijakan utang terhadap nilai perusahaan. Kebijakan utang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebijakan utang yang tepat dapat meningkatkan nilai perusahaan, sedangkan kebijakan utang yang buruk dapat menurunkan nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan dapat dicapai dengan menggunakan hutang untuk membiayai investasi yang menguntungkan, seperti pengembangan produk baru atau ekspansi bisnis. Namun, terlalu banyak berutang juga dapat meningkatkan risiko kebangkrutan dan menurunkan nilai perusahaan. Selanjutnya adalah jenis-jenis utang. Ada 3 jenis, yaitu berdasarkan jumlah waktu, utang jangka pendek, dan utang jangka panjang. Selanjutnya adalah jenis-jenis utang berdasarkan pengelolaan keuangan. Yang pertama, utang konsumtif. Apa itu utang konsumtif? Nah, utang konsumtif itu adalah utang yang timbul untuk tujuan konsumsi. Meskipun disebut konsumtif, utang ini tidak bisa dikonotasikan sebagai utang yang buruk, karena terdapat banyak sekali kegiatan konsumsi yang memiliki manfaat yang besar. Yang kedua adalah utang produktif. Sedangkan utang produktif apa sih? Nah, utang produktif adalah utang yang digunakan untuk keperluan permodalan usaha. Utang jenis ini memerlukan persyaratan yang berbeda, seperti dibutuhkannya dokumen pendukung seperti SIUP dan NPWP. Selanjutnya adalah kebijakan utang. Kebijakan utang merupakan kebijakan pendanaan perusahaan yang bersumber dari eksternal. Kebijakan hutang menggambarkan hutang jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan. Penentuan kebijakan hutang berkaitan dengan struktur modal karena hutang merupakan salah satu komposisi dalam struktur modal. Baik, sekian per materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.